Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Kamaludin, CGP Angkatan 8 tahun 2023, Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya mempersembahkan koneksi antar materi mode 1.2 mengenai budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang mengajak anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. 2. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapat penghargaan atau imbalan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, dari ketiga motivasi perilaku manusia tadi, kita sebagai seorang guru harus bisa membangkitkan motivasi internal. Tujuannya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oleh karenanya, kita harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, di antaranya hukuman, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan yang terakhir, manajer. Dari kelima posisi kontrol tadi, seorang guru harus dapat menempatkan dirinya pada posisi kontrol manajer. Sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendorong murid untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menyelesaikan masalah atas 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas, dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu dengan menciptakan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofis KHD.
yaitu pendidikan yang berpihak pada murid yang bersifat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Sedangkan salah satu perubahan yang diinginkan oleh guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan dengan cara membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya refleksi, yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik berikut ini. Saya sudah dapat memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada guru lain di sekolah. Hal yang menarik di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau, kini saya berusaha untuk selalu ada pada posisi manajer dalam setiap kasus yang dihadapi dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya pernah menangani siswa yang suka tidur di kelas dan siswa yang suka meminta uang kepada teman secara paksa dengan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Ketika itu, saya termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang telah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah karena selalu memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya setelah itu menjadi lebih tenang dan saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Pernah, namun saya belum mengetahui tahapan demi tahapan yang seharusnya dilakukan sehingga apa yang dilakukan tidak menyelesaikan permasalahan karena tahapan yang saya laksanakan hanya sampai tahap 1, yaitu menstabilkan identitas dengan mengatakan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan.
Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua agar budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah, namun juga di rumah, sehingga menjadi karakter di lingkungan manapun berada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.